Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Masetia Silviani dari TI 24F dengan NIM 4 angka di belakang yaitu 1055. Saya akan menjawab soal nomor 2 yaitu memaksimumkan F sama dengan 8x1 ditambah 2x2 dikurangi 10x3. Yaitu dengan kendala x1 ditambah x2 dikurangi 3x3 kurang dari 6, 4x1 dikurangi x2 ditambah 2x2 kurang dari 7. x1, x2, x3 lebih dari 0. Jadi saya menggunakan penyelesaian yang di samping ini. Jadi F-nya itu F sama dengan 8x dikurangi 2x2 ditambah 10x3 ditambah OS1 ditambah OS2 sama dengan 0. X1 ditambah X2 dikurangi 3x3 ditambah S1 ditambah OS2 sama dengan 6. 4x dikurangi X2 ditambah 2x2 ditambah OS1 ditambah S2 sama dengan 7. Ini kenapa ada OS1 sama OS2-nya? Karena dia itu select 2 dan ada juga 2 constraint. Jadi tinggal masukin aja ya ke tabelnya ini. Nah, ini gimana caranya menentukan entering variabelnya sama leaving variabelnya. Jadi teman-teman tinggal mencari aja positif paling terkecilnya itu di mana. Ini kan karena positif paling terkecilnya itu ada di 1,75 ya yang ini. Jadi 1,75 itu ditetapkan sebagai leaving variable. Dan entering variabelnya di mana? Ada di X1. Nah, dengan unsur kunci yaitu angka 4. Jadi, entering variabelnya di X1 dan leaving variabelnya di S2. Tinggal kita masukin aja ke mencari operasi dasar. Nah, gimana cara nentuinnya? Saya memakai ini 1/4 supaya si angka 4 kuncinya itu menjadi 1. Jadi teman-teman tinggal dimasukin aja dengan rumus yang ada di materi di Bapak sebelumnya itu yang Bapak sudah jelaskan, yaitu S2 aksen sama dengan 1/4 dikali 4 sama dengan 1. S1 aksen sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. F aksen sama dengan min 8 ditambah 8 dikali 1 sama dengan 0. Nah, ini kenapa min 8 ditambah 8? Karena ini F aksennya sama dengan F. Ini kan tadi udah diketahui ya itunya ditambah 8. Nah, dikali S2 sama dengan 0. Jadi ini min 8-nya itu tadinya tuh dari ini nih, dari sini tinggal dimasukin aja terus ditambah sama 8 yang ini. Terus dikalikan 1, satunya itu dari S2 yang ini ya. Jadi hasilnya 0. Nah, jadi teman-teman tinggal masukin aja semuanya pakai yang seperti itu ke semua bilangan yang ada. Ini saya sudah masukin semuanya di atasnya, cara-caranya gimana aja. Jadi si S2-nya itu 4-nya menjadi 1, terus min 1-nya jadi min 1/4, 2-nya menjadi 1/2, 0-nya menjadi 1/4, S2-nya menjadi 1/4, dan RHS-nya menjadi 7/4. Nah, teman-teman tinggal masukin aja ke tabel iterasi yang pertama. Nah, karena tadi S2-nya sudah diketahui semua, si 4-nya juga udah berubah menjadi 1, maka ininya diganti menjadi X1. Karena udah ketemu ya, tadi unsur kuncinya juga udah dihitung menjadi 1 hasilnya, jadi ininya juga diubah jadi X1. Nah, tinggal yang kedua yaitu sama kayak yang di atas tadi, kita mencari positif terkecilnya yaitu 17/4. Nah, ini di entering variabelnya itu di X2. Kita nyari yang terkecil juga yaitu 5/4. Nah, ini unsur kuncinya ya di 5/4. Jadi yang kedua ini leaving variabelnya di S1, entering variabelnya di X2. Cara mencari operasi dasarnya seperti ini. S1 aksen sama dengan 4/5 dikali S1.
X1 aksen sama dengan X1 ditambah 1/4 dikali S1 aksen. Aksen sama dengan F ditambah 4 dikali S1 aksen. Nah, ini teman-teman tinggal masukin aja semuanya yang ini ya. Bentar. Nah, yang ini saya ngitungnya langsung satu kolom biar cepat selesai dan juga memudahkan semuanya biar nggak terlalu berlibet-libet ngitungnya. Jadi tinggal dimasukin aja. Tadi kan S1 aksennya itu sama dengan 4/5 dikali S1. Nah, ini kan S1 nya udah ada ya, 0, 5/4 min 7/2 1 min 1/4 17/4. Nah, tinggal dikalikan aja sama yang 4/5 ini. Jadi hasilnya S1 aksennya itu 0 1 min 14 4/5 min 1/5 17/5. Itu cara ngitungnya gimana? Jadi si 4/5 ini dikali 0 sama dengan hasilnya 0, ya kan? Terus 4/5 dikali 5/4 hasilnya 1. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ke yang X1 aksen yang ini. Nah, X1 aksen sama dengan X1 ditambah 1/4 dikali S1 aksen. Nah, X1 nya itu dimasukin ya, sama kayak yang S1 aksen, saya masukinnya langsung satu kolom gitu biar cepat hitungnya. Nah, ini tinggal ditambah aja sama 1/2 terus dikaliin sama yang S1 aksen. Jadi 1 ditambah 1/4 dikali 0 sama dengan 1. Seperti itu ya teman-teman. Terus min 1/4 ditambah 1/4 dikali 1 sama dengan 0. 1/2 ditambah 1/4 dikali min 14/5 sama dengan min 1/5. Seterusnya ya teman-teman. Jadi hasil akhirnya itu X1 aksennya ini ya teman-teman. 1, 0, min 1/5, 1/5, 1/5, 13/5. Selanjutnya yaitu F1 aksen, F aksen. Jadi F aksennya ini yang ini sama dengan F ditambah 4 dikali S1 aksen. F aksennya masukin 0, min 4, 14, 0, 2, sama 14. Ini dapatnya dari mana? Dari sini ya teman-teman. Jadi langsung aja satu kolom itu kita hitung, ditambah 4. Jadi 0 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 0. Seperti sebelum-sebelumnya. Min 4 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 0. 14 ditambah 4 sama dengan 14 ditambah 4 dikali 14/5 sama dengan 14/5. Ini ada minusnya ya, maaf ya teman-teman. 0 ditambah 4 dikali 4/5 sama dengan 16/5 sampai seterusnya. Jadi F aksennya itu dapatnya segini ya teman-teman. 0, 0, 14/5, 16/5, 6/5, 138/5. Nah, karena udah ketemu semua S1 aksen, F aksen sama X1 aksennya berapa aja. Nah, kita langsung aja masukin ke tabel iterasi yang kedua. Maaf. Tabel iterasi kedua yang ini. Karena sudah ketemu semuanya ya, yang tadi yang S1 sama S2-nya, maka ini tinggal diganti ya teman-teman jadi X2 sama X1. Nah, jadi tinggal dimasukin aja ya hasilnya yang tadi. Nah, ini jadi ketahuan gimana cara taunya itu solusi optimalnya sama koefisien negatifnya sudah terpenuhi apa belum. Nah, jadi teman-teman dilihat aja koefisien pada F-nya ini pada yang ini apakah sudah non negatif atau belum. Nah, ini kan karena udah nggak ada yang negatif ya, berarti dia udah terpenuhi. Jadi teman-teman ini udah selesai nyampe segini aja karena dia sudah nggak ada negatifnya. Jadi koefisien pada F sudah non negatif semua, maka solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 13/5, X2 sama dengan 17/5, X3 sama dengan 0, dan F-nya sama dengan 138/5. Nah, segitu aja ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.